Semar, kembali lagi ke Podcast Semar. Podcastnya Semar. Nah, di Podcast Semar kali ini kita ada tamu spesial nih yang akhir-akhir ini jadi pembicaraan warga sekolah. Sebelum kita ke tamunya, perkenalan dulu. Nama aku Risa. Dan nama aku Aksa. Nah, mungkin pada penasaran nggak sama tamunya? Nah, ini tamu meriknya. Kenalan dong, Kak. Boleh. Halo, nama aku Muhammad Ibran Akbar sebagai ketua OSIS. Dan saya Valentina Sindi Utami sebagai wakil ketua OSIS. Nah, gimana? Udah kenalan kan? Nah, sekarang kita langsung ke pertanyaannya aja. Kalian berdua kan udah resmi nih jadi ketua dan wakil ketua OSIS yang baru. Pasti ada perasaan kayak bangga mungkin atau mungkin takut. Boleh diceritain dong ke kita? Kalau dari aku rasanya campur aduk ya. Ada senangnya, ada bangganya, dan tentunya ada takutnya. Takut? Takut kenapa? Boleh diceritain nggak? Ya, takutnya itu banyak huru-hara dari luar dan juga banyak problem, tanggung jawabnya juga besar. Betul sih, betul. Udah cukup gitu aja mungkin. Ya deh gitu. Oke, kita langsung ke Cindy aja. Ayo Cindy. Kalau dari aku sendiri sih, saya merasa bangga, bersyukur karena telah dipercaya oleh teman dan guru sebagai pemimpin OSIS. Tapi di sisi lain, saya juga merasa memiliki tanggung jawab. Benar sih, kalian kan jadi ketua dan wakil ketua OSIS, pasti tanggung jawabnya gede. Apalagi kepercayaan dan harapan dari warga sekolah, termasuk kita juga kan ya. Jadi semoga kalian berdua bisa menjalankan tugas-tugas itu dengan maksimal ya. Amin. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, apa sih langkah awal yang akan kalian lakukan dalam organisasi OSIS ini? Langkah pertama yang saya lakukan itu pembenahan dari internal anggota OSIS dulu. Jadi kita itu membenahi dari seluruh anggota supaya kedepannya lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Oh, jadi fokus yang pertama itu ke anggotanya dulu, Iya. baru ke pihak luarnya. Ya. Oh gitu, mungkin dari Cindy boleh? Dari aku sendiri tuh membentuk anggota OSIS agar lebih solid dan komunikasinya dikembangkan lagi gitu. Soalnya itu komunikasi itu juga penting ya. Iya. Bener, itu langkah pertama yang cukup oke banget. Nah, terus lanjut ke pertanyaan ketiga. Kalian tuh ingin OSIS SMA Negeri 1 Luar tuh tidak seperti apa toh di warga sekolah ataupun bahkan di sekolah lain, ingin dilihat seperti apa? Boleh dari Gibran ya? Aku tuh pengennya OSIS tuh dikenal sebagai organisasi yang baik, terus menyenangkan terutama, dan kita itu biar merasa orang lain tuh nggak nganggep OSIS itu sebagai pelaksana kegiatan formal aja, tetapi juga ada seru-serunya gitu. Oh gitu. Jadi pengennya perhatian itu lebih baik gitu kali ya? Iya, Dari sininya? Dikenal sebagai organisasi yang aktif, kreatif, peduli, dan inspiratif. Jadi tidak hanya menjalankan kegiatan saja, tapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekolah dan warga sekitar. Benar sih, karena akhir-akhir ini tuh OSIS itu juga sering dipandang sebelah mata gitu kan ya. Jadi kalian pengen bikin yang sebelah mata itu jadi hilang gitu ya. Iya. Jadi yang terlihat dampak positifnya semua. Yes. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah, ada nggak sih hal baru yang ingin kalian bawa dan kalian lakuin di organisasi OSIS ini agar OSIS tahun ini tuh lebih seru gitu ya? Kalau biar lebih seru, itu pastinya kalau aku ya, dari aku sendiri, dari diriku, pengen rajin-rajin bikin konten di IG supaya bukan hanya dari siswa-siswi dan para guru aja yang tahu kalau seru gitu, tapi dari luar sekolah lain juga melihat. Ya. Jadi keseruannya tuh mau dilihatkan di konten gitu loh, biar Yes. semua orang tuh tahu bahwa OSIS SMA Negeri 1 Luar itu emang kayak gini gitu ya. Jawabannya masuk akal juga ya. Masuk akal juga. Kalau dari aku tuh membuat kegiatan yang interaktif dan sesuai minat bakat siswa gitu loh. Jadi bisa didaftarin lomba-lomba gitu biar bakatnya siswa-siswi tuh nggak sia-sia gitu. Oh, jadi nanti bakalan didaftarin gitu biar bakat minatnya itu lebih. Iya. Oh, seperti itu. Boleh sih, boleh. Terus ada nggak sih struggle kalian atau kesusahan kalian sebagai ketua dan wakil ketua OSIS yang baru? Mungkin struggle dari organisasi ataupun dari pihak luar gitu, boleh dijelaskan? Struggle atau kesusahannya itu yang pertama kali dirasakan yaitu belum bisa adaptasi, karena sebelumnya aku cuma sebagai anggota biasa di OSIS, tiba-tiba langsung istilahnya naik ke jabatan yang tertinggi di OSIS. Itu Iya sih, bener sih. rasanya
deg-degan mampus gitu ya. mampus banget. Tapi sekarang udah mulai adaptasi kan? Iya. Iya, alhamdulillah ya. Kalau dari sininya, Jawabannya tuh nggak jauh dari Kak Gibran. Saya juga kayak merasa sulit buat adaptasi, soalnya kan saya juga masih kelas 10, jadi masih ada di masa-masa masih mengenal lingkungan sekolah, karakter siswa-siswi SMA Negeri 1 Ngeluar. oke, lebih baik berarti yang sekarang kalian fokusin juga ke adaptasi juga kan? Iya. Jadi semoga kalian tetap bisa beradaptasi jadi ketua dan wakil ketua OSIS yang baru. Terus ininya jadi ketua dan wakil ketua OSIS yang beneran kayak wakil dan ketua OSIS banget lah gitu ya. Iya. Boleh. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih fokus utama kalian di awal jabatan OSIS ini? Fokus utama saya itu yang pertama tadi adaptasi itu. iya, siap. Lalu selanjutnya pembagian waktu itu juga penting. Soalnya kita kalau nggak bisa bagi waktu juga repot kerjanya. Keteteran gitu ya. Keteteran. Iya. Gitu-gitu. Boleh sih, boleh. Dari sininya? Mungkin fokus lebih membangun kekompakan, kayak semangat anggota OSIS agar lebih semangat dalam menjalankan program-programnya itu. Oh gitu. Oke, kita lanjut aja kali ya. Terus kalian kan jadi ketua dan wakil ketua OSIS. Pastinya kan kalian juga punya rasa kepemimpinan kan? Gimana sih cara kalian untuk menjalankan kepemimpinan itu? Padahal itu hal yang penting, gimana caranya? Jadi untuk hal yang penting buat meningkatin kepemimpinan itu kita harus benar-benar bisa manage semua anggota tanpa terkecuali dan tanpa ada yang tertinggal. Oke, benar. Ya, itu soalnya juga menjadi tantangan buat aku terutama. Itu harus handle semua anggota OSIS. Apalagi semua anggota OSIS kan dari kelas 11 dan juga kelas 10. Ya. Jadi kalian harus beneran kerjanya keras banget ya itu ya. Kerja rodi. Waduh, kerja rodi. Ya pokoknya jangan dibuat kayak gitu, dibuat happy aja. Kalau dari sininya, Hal pentingnya itu kayak komunikasi dan tanggung jawab, karena seorang pemimpin tuh harus bisa bertanggung jawab dan terbuka pada pendapat orang lain, serta seorang pemimpin harus juga bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. benar sih, benar. Ya intinya kalian sini juga harus semangat ya untuk jadi wakil ketua OSIS, apalagi masih masa adaptasi. Terus juga harus ketemu kelas 10, ketemu kelas 11 yang mungkin lingkungannya tuh beda gitu ya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih harapan kalian sebagai ketua dan wakil ketua OSIS untuk waktu kedepannya? Harapannya pasti semoga anggota OSIS lebih solid. Setiap program kerja bisa dilaksanakan dengan baik. Lalu yang terpenting kita mendapat respon yang baik dari baik para siswa, para guru maupun dari sekolah-sekolah luar. Karena itu hal penting banget kalau bagi aku. Dari sininya? Semoga OSIS organisasi SMA Negeri 1 Ngeluar ini lebih aktif, kreatif, dan dicintai seluruh warga sekolah. Dan semoga program-program kami bisa membawa semangat baru buat siswa-siswa SMA Negeri 1 Ngeluar dan membawa nama baik SMA Negeri 1 Ngeluar. Oh. Nah, dari kalian berdua, kalau dari kami harapannya semoga visi misi bahkan program kerja yang baik kalian ingin jalankan bisa terlaksana semua. Lancar. Dan ya benar, lancar, dan juga semangat buat menghadapi segala huru-hara, konflik bahkan struggle kalian. Pokoknya tetap semangat, tetap adaptasi terus. Oke, mungkin gitu aja kali ya untuk tanya jawab dari tamu undangan kita. Segitu dulu ya. Goodbye. Sobat semangat.